Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Bapa, di dalam ibadah minggu kami pada saat ini, kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Sekalipun kami berkumpul di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami di tengah-tengah keluarga kami, memberkati kami. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami rindu untuk disirami oleh firman kebenaran-Mu. Berfirman Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu ke tengah-tengah kami. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ke tengah-tengah kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Manginang. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Yang menjadi nats firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita pada hari ini, yaitu yang terambil dari 1 Tawarik, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16, sampai yang ke-27. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah segala untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Salam Bapak Ibu.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pasti kita semua telah mengenal sosok Daud. Sudah sering kita mendengar bagaimana sosok Daud. Dari mana latar belakangnya? Apa yang dia lakukan? Peristiwa yang dia alami? Dan dia menjadi seorang raja di tengah-tengah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kita mengenal Daud dari masa kecilnya. Dia adalah seorang penggembala kawanan domba yang hidup di padang. Dan dia terlahir dari keluarga yang sederhana. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sana dia dipanggil, di sana dia dipilih, di sana dia diurapi oleh Tuhan. Dipilih menjadi seorang pemimpin yang besar, seorang pemimpin atau raja di tengah-tengah bangsa yang besar, di tengah-tengah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dapat kita lihat Bapak Ibu, di ayat 7 dikatakan, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini dapat kita lihat sungguh besar karya Tuhan, sungguh besar berkat Tuhan atas kehidupan Raja Daud. Di mana? Di dalam perbincangan antara Tuhan menyampaikan kepada Nabi Nathan, sampaikan kepada hamba-Ku Daud, bahwa dia akan semakin lagi diberkati. Bukan hanya sampai di jabatannya sebagai seorang raja Bapak Ibu, tetapi kepada anak-anaknya juga Tuhan berkati. Dan anaknya Salomo dipakai Tuhan mendirikan bait Allah di Yerusalem. Dan setelah itu dari keturunan Daud lahirlah juru selamat. Sungguh keluarga yang sangat terberkati, keluarga Daud. Dan inilah hal yang disampaikan oleh Nathan kepada Daud. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Nathan, sampaikan ini kepada hamba-Ku Daud. Nathan ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan bahwa keluarga Daud akan menjadi keluarga berkat di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah dunia ini. Dari keturunan Daud akan lahir Mesias, akan lahir juru selamat bagi dunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh berkat yang luar biasa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita beroleh berkat yang daripada Tuhan, ketika kita mendapatkan berkat, apa yang kita rasakan? Apa yang kita tindak? Bagaimana tindakan kita selanjutnya? Ketika Tuhan telah memberikan berkat di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah Nabi Nathan menyampaikan hal tersebut kepada Daud, kepada Raja Daud, dia langsung merespon berkat Tuhan tersebut Bapak Ibu. Dia langsung mengaminkan berkat Tuhan tersebut. Di mana di sini dapat kita lihat dalam nats firman Tuhan kita pada saat ini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini? Dia menanyakan kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan di dalam doa kita, Tuhan, siapakah aku ini? Kenapa Tuhan memakai aku? Kenapa Tuhan memberkati aku? Kenapa Tuhan memilih aku menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini? Pernahkah kita mengatakan demikian Bapak Ibu? Suatu respon yang sungguh luar biasa dari Daud. Dan ini jugalah yang menjadi pengajaran bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kita merespon berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita.
Di sini Daud langsung menanyakan kepada Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah keluargaku? Kenapa Tuhan memakai aku? Kenapa Tuhan memilih keluargaku ini menjadi saluran berkat-Mu? Ini adalah suatu ungkapan rasa syukur, suatu doa syukur dari Daud kepada Tuhan atas berkat yang telah dia peroleh. Dari sini diajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita menghitung berkat Tuhan di dalam hidup kita. Yang pasti, setiap keluarga kita, setiap kita beroleh berkat yang daripada Tuhan. Tapi pernahkah kita mengucap syukur atas berkat tersebut? Atau kita hanya menerima begitu saja tanpa ada balasan ucapan rasa syukur kita, doa syukur kita kepada Tuhan atas berkat tersebut? Saat ini Daud mengajarkan kita, ungkapkan di dalam doamu, seperti minggu kita, Minggu Rogate, doa ucapan syukur. Berdoa atas berkat di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang disampaikan oleh Daud, Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan telah memberikan berkat atas keluarga Daud. Dan Tuhan lebih mengenal Daud. Tuhan mengenal setiap umat yang dia pilih. Dan Tuhan mengenal Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan mengenal kita satu persatu Bapak Ibu. Oleh karena itu bersiaplah untuk beroleh berkat tersebut. Bersiaplah untuk mengucap syukur atas berkat tersebut. Dikatakan di ayat 18 itu, Bapak Ibu, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Dia mengungkapkan bahwa oleh berkat Tuhanlah dia dimuliakan. Dari seorang keluarga yang sederhana, diangkat menjadi seorang raja. Setelah dia menjadi seorang raja, anak-anaknya juga menjadi berkat. Sekalipun di dalam perjalanan kehidupannya banyak tantangan dan rintangan yang dia lakukan Bapak Ibu. Bahkan dosa sekalipun dia pernah lakukan. Tapi oleh berkat kerendahan hati dari Daud, dosa-dosa yang dia lakukan tersebut juga dia mohon ampun kepada Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang menghambat berkat yang akan dia peroleh. Dan Tuhan masih menggenapi janjinya atas diri Daud. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Terkadang akibat dosa, terkadang akibat kejahatan yang kita lakukan di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah dunia ini, kita sering merasakan bahwa aku tidak layak datang kepada Tuhan. Ya kan? Tapi saat ini kita diajak Bapak Ibu. Oleh karena dosa kitalah yang besar, seharusnya kita memberanikan diri untuk mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui siapa kita. Tuhan tahu apa isi hati kita. Jangan takut datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu Daud mengatakan, bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Tuhan mengenal kita satu persatu. Tuhan mengenal Daud. Lalu dikatakan, iya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ketika Daud semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, rope parmaraan, rope atau perkara-perkara besar di dalam kehidupan Daud, dia dapat tuntaskan. Dia dapat selesaikan. Kenapa tidak dengan kita? Ketika kita ada di tengah-tengah persoalan yang besar, kenapa tidak kita datang kepada Tuhan? Karena dia tahu segalanya Bapak Ibu. Dia pasti akan menyertai kita untuk menghadapi setiap perkara-perkara tersebut. Bahkan perkara yang besar sekalipun, Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari nats firman Tuhan ini juga dapat kita lihat bagaimana seorang Daud
yang dia juga adalah seorang kepala keluarga. Dia seorang bapa di tengah-tengah rumah tangga. Dia berdoa kepada keluarganya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita seorang bapa? Sudahkah kita berdoa terhadap keluarga kita? Sudahkah kita mendoakan keluarga kita kepada Tuhan supaya tetap diberkati oleh Tuhan? Ini tugas bagi kita, khususnya kepada para bapa. Hendaknya berdoa kepada keluargamu, sama seperti Daud, berdoa kepada keluarganya. Yang kedua, Daud sebagai seorang raja, dia juga berdoa kepada rakyatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mendoakan pekerjaan kita, mendoakan pelayanan kita? Kita diajak Bapak Ibu saat ini, seperti Daud yang tetap mendoakan rakyatnya. Dia mengatakan bahwa rakyat yang telah Tuhan berikan ini kepadaku adalah rakyat yang terberkati. Berkatilah juga mereka. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Sebagai sumber pekerjaan kita, sebagai sumber berkat bagi kita dari pekerjaan kita tersebut, mari doakan pekerjaanmu. Doakan usahamu. Karena dari sanalah Tuhan akan mendatangkan berkat atasmu. Melalui pekerjaan dan usaha kita, menjadi saluran berkat dari Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Berdoa dengan kerendahan hati, sama seperti Daud. Dengan kerendahan hati dia datang berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di dalam doa Daud pada saat ini, kita juga dapat melihat. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam doa kita bukan memaksakan kehendak kita. Di dalam doa ucapan syukur kita tidak memaksakan apa yang kita inginkan. Tuhan, aku menginginkan ini. Berikan kepadaku, tidak. Tapi biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang mendatangkan berkat itu yang telah Dia janjikan bagi umat pilihannya. Bagi kita orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, itu janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya saat ini, bukan hanya sekarang, tapi sampai selama-lamanya, sama seperti yang disampaikan oleh Daud. Dan sekarang, hari ini kita mengatakan dan sekarang, besok juga dan sekarang, dan sekarang, dan sekarang. Berarti berkelanjutan setiap hari. Selama-lamanya Bapak Ibu, janji Tuhan. Seperti yang dikatakannya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Luar biasa. Sekali Tuhan mengatakan berkat atas keluargamu, itu tidak dapat dicabut lagi Bapak Ibu. Dan Tuhan akan selalu memberkati sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita berdoa. Mari kita mengucapkan doa syukur kita kepada Tuhan atas apa yang telah kita peroleh, atas apa yang telah kita terima di tengah-tengah keluarga kita. Rasakan kasih Tuhan atas keluargamu. Rasakan berkat Tuhan atas keluargamu. Itu semua dapat kita miliki bukan karena kekuatan kita, bukan karena akal pikiran kita Bapak Ibu, tetapi karena Tuhanlah yang memberikan bagi kita. Sama seperti ungkapan rasa syukur Daud di sini. Doa syukur Daud. Karena Tuhanlah yang telah memilih dia menjadi seorang raja. Dan karena Tuhanlah dia dikuatkan melewati setiap persoalan yang dia hadapi. Dan karena Tuhanlah dia mampu memimpin umat pilihan Israel yang Tuhan berikan bagi dia untuk dia pimpin, untuk menjadi raja di tengah-tengah bangsa tersebut. Jadi dalam hidup kita juga Bapak Ibu,
kita harus tetap mengatakan bahwa aku tidak dapat melakukan apa-apa jikalau Tuhan tidak beserta denganku. Dat terulau agia aha muludang rabdo Tuhani au di tengah-tengah mulutku. Harus itu yang kita sampaikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Aku dimampukan, aku bisa melakukan sesuatu hal, itu karena Tuhan. Dan berkat atas keluargaku juga, itu karena Tuhan. Semua milik Tuhan, semua janji Tuhan, hari ini dan selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita dalam keluarga kita, jangan bosan-bosannya kita berdoa. Jangan bosan-bosannya kita menyampaikan ungkapan rasa syukur kita di dalam doa kita kepada Tuhan atas berkat yang telah melimpah yang kita peroleh di dalam keluarga kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada minggu hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami supaya kami tetap berdoa mengucapkan rasa syukur kami, menyampaikan rasa syukur kami atas berkat-berkat-Mu yang melimpah atas keluarga kami Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan janji-Mu, di mana Tuhan telah melimpahkan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing, seperti yang disaksikan oleh hamba-Mu, Raja Daud, atas penyertaan tangan-Mu dalam hidup dia dapat melalui setiap persoalan, dan dia dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga dengan kami ya Tuhan. Pakai kami sebagai saluran berkat-Mu. Pakai kami sebagai perpanjangan tangan-Mu, menyatakan kasih setia Tuhan, menyatakan janji Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Supaya melalui kami, orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini, semakin termulialah nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Begitu juga pada saat ini Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang ada di bumi ini Bapa, lawat kami, sertai kami, berikan kami kekuatan untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi wabah virus COVID-19 yang ada di tengah-tengah bumi ini saat ini Bapa. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada pemerintah kami, begitu juga kepada setiap tim paramedis yang bertugas untuk menangani virus COVID-19 saat ini Bapa. Berikan mereka kekuatan yang daripada Engkau. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk saluran berkat-Mu atas setiap orang-orang yang terkena wabah virus COVID-19. Kami juga berdoa kepada setiap pasiennya Bapa. Berkati mereka. Berikan mereka kekuatan untuk mereka dapat lebih kuat lagi melawan wabah virus COVID-19 yang hinggap di dalam tubuh mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, buat keluarga kami masing-masing, keluarga kami satu persatu. Berkati selalu Bapa, limpahkan berkat-Mu, sampaikan janji-Mu atas keluarga kami masing-masing. Kami akan percaya, Tuhan pasti memberkati kami. Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, terlebih hapuskan segala dosa pelanggaran kami, supaya tidak menjadi penghalang akan berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu lah yang jadi Bapa dalam hidup kami, bukan kehendak kami yang terjadi. Amin. Salam, Amanginang. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.